Ya, memang sangat kocak. Karena di dalam batok kepala yang selalu menggunakan kata three in one dalam nada ejekan untuk mengejek iman Tritunggal, di dalam batok kepala itu tidak mampu untuk berpikir kritis dan hanya mampu diprogram seperti sebuah robot. Itu sebabnya sama seperti para polemikus muslim lainnya selalu menghasilkan argumen-argumen balon yang diciptakan oleh para pendahulu mereka dan dicecoki atau diprogramkan dalam otak para pengikutnya. Mereka selalu berusaha untuk terlihat pintar tapi isinya angin semua alias kosong. Ketika para polemikus muslim berbicara tentang three in one, siapa yang kalian serang? Itu adalah pertanyaannya. Kalian berharap bahwa komentar seperti itu bisa menolong klaim-klaim kalian dalam keyakinan kalian dan bisa menyerang iman Kristen. Apakah kalian percaya seperti itu? Nah, mari kita lihat bagaimana cara Tuhanmu dan para cendekiawan Muslim dalam tafsir mereka untuk memperjelas ajaran Tuhanmu. Itu bagaimana cara mereka menerangkan tentang doktrin Tritunggal. Misal dalam Quran surah Wanita, surah An-Nisa, surah 4 ayat 171, tentang tuduhan bahwa ahli kitab berkata tentang tiga Tuhan lalu dibantah oleh penulis Quran bahwa berhentilah dengan perkataan itu. Nah, sayangnya kalau kita buka dalam tafsir-tafsir Quran, rata-rata tafsir-tafsir Quran menyebut bahwa tiga Tuhan yang dimaksud adalah Allah, Isa, dan ibu atau saudara atau sahabat perempuannya. Nah, semua bisa kalian baca dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan tafsir-tafsir lainnya. Dan menurut mereka bahwa tiga oknum itu adalah Trinitas dalam pandangan kekristenan, yaitu Allah, Isa, dan ibu atau sahabat perempuannya. Itulah yang dipahami di dalam tafsir-tafsir Quran. Nah, saya tahu bahwa ada beberapa tafsir yang ternyata sadar dengan kesalahan ini dan mencoba untuk meluruskan bahwa yang dimaksudkan dengan Trinitas itu adalah Allah, Anak, dan Roh Kudus. Nah, namun sayangnya usaha ini adalah sebuah kesia-siaan untuk menolong ketidakmampuan atau ketidaktahuan dari penulis Quran tentang iman Kristen. Sebab ada beberapa hal, ada dua hal penting di sini. Yang pertama, Al-Quran tidak pernah menyinggung soal Trinitas dalam artian Allah, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Trinitas adalah Allah, Isa, dan Maryam. Bisa kita baca dalam Quran surah Hidangan Makanan atau Al-Maidah 116. Nah, ternyata ocehan dari saudara-saudara kita yang Muslim tentang three in one yang selalu digunakan sebagai sebuah nada ejekan bagi doktrin Tritunggal itu adalah sebuah ocehan yang sia-sia. Karena apa? Karena jangankan memahami tentang Tritunggal, mengetahui Tritunggal pun, penulis Al-Quran itu salah kaprah. Dan informasi terakhir yang saya dengar adalah bahwa ayat Quran ini sebenarnya ditujukan kepada salah satu bidat Kristen, yaitu Koloridianisme, yang menyembah Maryam. Namun ini juga menjadi masalah, sebab di dalam Quran sendiri tidak menyebutkan secara spesifik tentang kepada siapa ayat ini diturunkan, sebab dia hanya hantam kromo dengan sebutan ahli kitab. Jadi dia tidak memberikan penjelasan bahwa ayat Quran ini diturunkan kepada siapa. Nah, kalaupun itu benar bahwa Quran melancarkan serangan itu kepada bidat koloridianisme, maka Muslim di Indonesia atau dimanapun tidak punya hak untuk mengkritisi ajaran Tritunggal yang ortodoks. Karena itu hanya akan menghasilkan cacat logika bernama strawman, yang adalah suatu keadaan di mana saat dua belah pihak sedang berbicara dan pihak yang lain menyimpulkan argumen orang lain secara salah dan menimbulkan kesalahpahaman. Dan itu adalah sebuah cacat logika. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Silakan berpikir.